Dari 1.000 pasukan tersebut, kurang lebih sepertiganya 330 sampai 350 orang ternyata ini adalah orang-orang yang munafik. Mereka menjadi lemah. Waktu di Madinah, si pemimpin pasukan ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay ini dikatakan bahwasanya dia adalah orang keturunan Yahudi, pura-pura masuk Islam. Ada yang berkata lain bukan, dia memang penduduk asli Madinah dan hampir jadi raja. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia pura-pura masuk Islam. Kemudian si Abdullah bin Ubay ini punya anak lagi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai terkenal di Madinah itu adalah Abdullah al-Mu'min, yaitu anaknya. Kemudian ada Abdullah al-Munafik, Abdullah yang munafik, ini adalah ayahnya. Jadi yang paling bersemangat waktu di Madinah itu adalah si orang-orang munafik ini. Waktu begitu keluar, ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, sudah, kita ngapain kita keluar? Bahaya ini, kita kembali saja ke Madinah. Nanti kalau Rasulullah kalah, dia berlindung ke Madinah, kita bisa membela Rasulullah di Madinah. Akhirnya pecahlah sekitar 330 sampai 350 pasukan ini mundur kembali ke Madinah. Jadi firman Allah ini pas perhatikan bagaimana precise, bagaimana akuratnya firman Allah Subhanahu wa taala. Wala tahinu, jangan pertamanya kamu kuat kemudian jadi loyo, jadi lemah. Karena memang ini sindiran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik. Bagaimana mereka bersemangat kemudian bagaimana mereka mundur. Jadi dari sisi sejarah, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati. Ingat, ayat ini turun setelah kemunduran di perang Uhud. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati. Manusia bersedih pada hal yang telah lewat. Jadi yang pertama, wala tahinu, janganlah menjadi lemah. Menjadi lemah kalau ada sesuatu di masa depan yang kelihatannya berat. Misalnya ada ujian, ada misalnya hari H acara yang kelihatannya sangat berat. Itu orang bisa menjadi lemah berkaitan dengan masa depan. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati. Bersedih hati ini adalah hal yang telah lalu. Jadi manusia selalu berada di dalam antara dua hal, masa depan dan masa lalu. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam merasa lemah terhadap apa yang ada di depan. Harus semangat. Kalau misalnya di sini sudah ada orang tua yang sudah umurnya cukup, dia mau melanjutkan kuliah S2, S3, maka silakan lanjutkan. Jangan takut. Kalau kebetulan ada yang belum menikah, masih bimbang mau menikah atau tidak, lanjutkan, jangan takut. Bahkan level, dan ini adalah perjalanan manusia selalu seperti ini, bagaimana setan menghembuskan rasa takut kepada manusia. Kalau saya kepada murid-murid saya senantiasa bilang, kamu dapat tugas, dikasih tugas sama gurumu, kelihatannya berat nggak sebelum kamu ngerjain tugas? 90% mungkin 100% akan menjawab, iya Ustaz. Pasti ada perasaan malas nggak waktu mau ngerjain tugas? Iya Ustaz. Karena memang seperti itu tipu daya setan. Kalau kita manusia belum bergerak, setan itu pasti akan menghembus-hembuskan. Udah ini pekerjaannya berat, udah nanti kamu akan kehilangan banyak waktu, udah mending kamu main aja. Selalu dihembus-hembuskan oleh setan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berkata jangan lemah. Jadi kita harus bergerak. Apalagi Islam memang agama yang bergerak, yang selalu mengajarkan umatnya untuk bergerak, dan bergerak. Fa'idza faragta fansab, dan jika kamu faragta sudah selesai dari suatu pekerjaan, fansab, bersegeralah ke pekerjaan yang lain. Jadi kembali lagi kepada perang Uhud. Dulu kebiasaan orang-orang Arab, kalau ada tokoh mereka yang meninggal, maka mereka akan menyewa beberapa perempuan, sekelompok perempuan, bahkan ini jadi pekerjaan buat mereka, untuk mereka menangis sambil menyebut-nyebut kebaikan dari orang yang sudah meninggal tersebut. Istilah ini dikenal, perbuatan ini dikenal dengan istilah an-niyahah atau meratap.
Nah, perbuatan seperti bersedih seperti inilah yang dilarang dalam agama kita. Adapun merasa kehilangan, merasa kesedihan, ada keluarga yang meninggal, ada keluarga yang tertimpa musibah, kita sendiri pernah teringat kelewatan sesuatu, kemudian terbesit rasa sedih di hati kita, maka itu adalah hal yang manusiawi, tidak dilarang. Larangan di sini kalau dia berlebihan dan sampai membuat orang tidak bisa move on, teringat terus sama kejadian masa lalu, seandainya. Dan ini juga termasuk di budaya syaitan, sehingga manusia tidak bisa bergerak untuk kebaikan. Jadi kembali lagi waktu perang Uhud, jadi dikirim beberapa sekelompok perempuan ini ke hadapan Rasulullah, menangis dan menyebut kebaikan paman Rasulullah yang meninggal saat itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang dikatakan pada riwayat itu adalah manusia yang paling mirip sama Rasulullah, jadi pamannya, dan sangat dekat dengan Rasulullah, seakan-akan bukan paman dan keponakan tapi adalah kakak dan adik. Kemudian mereka menangis menyebut kebaikan Hamzah. Kemudian Rasulullah melarang mereka untuk melakukan hal ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur umat Islam yang waktu itu kalah mundur di perang Uhud. Wa antumul a'launa, dan kalian itu lebih tinggi a'la, dari kata a'la, tinggi. A'la di sini adalah menunjukkan yang paling. Jadi kalianlah yang paling tinggi. Al-a'la di sini bisa tinggi, bisa mulia. Kalian yang paling tinggi, kalian yang paling mulia. Syaratnya di dalam ayat ini disebutkan satu, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Jadi kemuliaan yang Allah janjikan. Dan ingat sekali lagi di sini umat muslim baru saja mundur, ya. Jadi kalau dari mata manusia yang sederhana, umat muslim saat perang Uhud dalam keadaan maaf, dalam keadaan hina karena kekalahan tersebut. Tapi bersama dalam kekalahan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antumul a'dauna, kalianlah yang paling tinggi, yang paling mulia. Syaratnya jika kalian benar-benar beriman. Mengapa Allah mengatakan syarat ini? Kita ingat 300 lebih pasukan mundur dan mereka adalah orang-orang munafik. Jadi karena kenifakan mereka, orang-orang munafik ini tidak mendapatkan kemuliaan sama sekali. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau saya menggambarkan sebuah lingkaran besar, kemudian lingkaran besar tersebut itu bernama Al-Islam, ya. Kemudian di dalam lingkaran besar tersebut ada lingkaran yang lebih kecil. Lingkaran besar, di dalamnya ada lingkaran yang lebih kecil. Lingkaran yang lebih kecil tersebut adalah Al-Iman, keimanan. Nanti ada lingkaran lagi yang lebih kecil di tengahnya, lingkaran ketiga, itu disebut Al-Ihsan. Jadi seluruh orang yang ihsan, dia pasti beriman dan pasti Islam atau Muslim. Seluruh orang yang mukmin beriman, dia pasti Islam, tapi belum tentu dia sampai derajat ihsan. Dan setiap Muslim belum tentu dia mukmin, belum tentu apalagi dia seorang muhsin, seorang yang memiliki ihsan di dalam hatinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat di ayat ke-14, wa qalatil a'rabu amanna, dan orang-orang Arab Badui berkata kami telah beriman. Maka Allah menyinggung, memperbaiki perkataan tersebut, qul lam tu'minu, katakanlah kalian belum beriman. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, kepada Arab Badui tersebut, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah Islam atau kami telah masuk ke dalam Islam. Walamma yadkhulul
iman fi qulubikum. Belum keimanan itu belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi orang Arab Badui ini datang masuk, mereka berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dan hamba dan rasulnya. Setelah itu mereka berkata, kami beriman. Maka Allah memberi pelajaran kepada mereka, bukan, kalian belum beriman, tapi kalian sudah masuk ke dalam Islam, sudah menjadi muslim. Keimanan belum masuk ke dalam hati kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan syarat masuknya iman dalam hati. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala dari amal perbuatanmu. Sesungguhnya Allah adalah sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan inilah hakikat iman, jamaah iman warahmatullah. Keimanan itu menurut para ulama, dan definisi yang insya Allah definisi yang paling benar adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa taqrirun bil lisan, kita mengikrarkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, dan mengamalkan dengan perbuatan dengan anggota badan. Sebagian lagi menambahkan dua hal, yazid wa yanqus, ya bertambah dan berkurang. Menambahkan satu hal tadi ya, yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan juga iman itu terkadang berkurang. Jamaah imani wa rahimakumullah, sekarang kita ambil pelajaran dari ayat ini pada kejadian saat ini. Bagaimana kita lihat Allah Subhanahu wa taala sedang menguji saudara-saudara kita di Palestina. Dan bentuk ujian ini secara tidak langsung juga menguji kita sebagai orang yang beriman, yang tidak ikut. Janganlah merasa lemah dan janganlah merasa sedih. Kalian adalah orang-orang yang paling tinggi jika kalian adalah benar-benar orang yang beriman. Jamaah imani wa rahimakumullah, ada yang semangatnya membela Palestina sangat-sangat luar biasa. Namun setelah kejadian di sini, orang-orang yang pertama semangatnya luar biasa tersebut langsung berubah menjadi lemah. Langsung bilang, wah, seharusnya tidak ada peperangan di Palestina. Perbedaan senjatanya sangat jauh sekali. Jadi orang-orang Palestina seharusnya tidak melawan penjajah Israel Zionis tersebut. Jadi sebelum perang merasa kuat, tapi begitu sudah perang, aduh jangan perang, perbedaan kekuatannya jauh. Israel angkatan kuat yang terkuat ketiga di dunia, yang senjatanya paling canggih, yang armadanya sangat banyak. Jadi gak usah berperang. Jadi merasa lemah. Pertamanya dia kuat, kemudian dia lemah. Dan ini kita saksikan, fenomena ini ada di dalam tubuh umat Islam. Ada. Kemudian janganlah kalian bersedih. Ini golongan ada. Mungkin kalau bapak-bapak baca, hari ini telah syahid sekian ribu, hari ini telah syahid lebih dari 10.000. Jadi ada yang kita mendengar berita yang meninggal dari saudara kita Palestina, kita doakan, kita hembuskan optimisme. Mereka syahid loh, mereka jadi syuhada loh di sisi Allah. Tapi ada juga yang sebagian menggembosi perjuangan umat Islam. Tapi maaf. Kita kembali lagi dulu ke sirah Rasul. Ke sirah Rasul tadi perang Uhud, waktu pulang ke Madinah, orang-orang munafik yang tadinya semangat terus tiba-tiba mundur. Nah, di Madinah dengan seenaknya mereka berkata, kalau kalian bersama kami, ma'utilna hauna. Kalau kalian bersama kami di sini di Madinah, sungguh kalian tidak akan terbunuh di
kan jadinya kalah. Masya Allah, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita saksikan hari ini pun ada yang kayak gitu. Ada. Lihat tuh, sudah 1.000 lebih, sudah 10.000 lebih. Jasad seorang muslim itu, darah seorang muslim itu lebih mulia daripada Masjidil Aqsa. Jadi kalian ngapain berperang? Tuh gara-gara kalian 10.000 orang meninggal dunia. Jadi kurang ajar, ngebantu kagak, ngejek iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini kita saksikan, mungkin bapak-bapak pernah lihat di media sosial. Sekarang informasi sangat mudah berseliweran, kita mudah masuk, walaupun memang harus kita seleksi informasi-informasi tersebut. Jadi kurang ajar, ya, kerja udah nggak ngebantu, udah pertama koar-koar, kemudian menjadi lemah, kemudian dia menggembosin perjuangan orang-orang yang beriman. Wa'iyadzubillah. Dan ini kita saksikan ada orang-orang seperti ini. Saya nggak tahu wallahu alam apakah mereka termasuk golongan munafik ataukah mereka memang pada dasarnya adalah non muslim yang dia nyamar, karena zaman sekarang gampang sekali nyamar. Tulis saja kasih nama muslim, dikasih foto profil muslim, tapi dia tukang ngegembosin perjuangan umat Islam. Ya, jadi kita saksikan pada hari ini pun ada orang-orang munafik sifatnya sama, tidak berubah. Sekaligus pelajaran bagi kita jemaah imani wa rahimakumullah. Apapun yang kita lakukan, orang munafik itu pasti akan nyinyir. Ya, sampai kita pakai sendal jepit ke masjid pun orang munafik itu akan nyinyir. Kenapa pakai sendal jepit? Katanya mau ibadah. Kita pakai baju koko, mereka nyinyir. Koko itu kan buatan dari Cina, bukan buatan Muslim. Ada orang yang pakai jubah, ya, Arab ente, memangnya Islam itu Arab apa? Jadi pasti orang munafik itu akan nyinyirin kita melakukan apapun, pasti akan nyinyir mereka. Ini salah satu sifat orang munafik, dan ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu agar menjadi pelajaran bagi kita. Ahli sejarah, ahli sirah nabawiyah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu saat mempelajari sirah, mereka berkata, Allah menjanjikan kemenangan. Perhatikan, Allah menjanjikan kemenangan jika dua syarat sudah terpenuhi. Satu, kubu musuh itu bermaksiat. Dua, kubu muslim itu taat. Di sini saya berbicara waktu perang, ya, bukan waktu individu. Dan taatnya ini harus 100%. Gak boleh ada maksiat di tubuh umat Islam. Kalau ada maksiat di tubuh umat Islam, Allah akan balikan keadaan dan Allah akan istilahnya memberikan kemenangan kepada orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Rasulullah menjanjikan kemenangan dalam perang, syaratnya dua. Tadi satu, orang kafir sudah bermaksiat. Dua, orang muslim taat 100%. Tidak boleh ada maksiat sedikit pun di kubu orang-orang yang beriman. Dan ini juga benar pada saat ini jamaah imani wa rahimakumullah, bagi orang-orang yang mengikuti pemberitaan. Saya memang sangat luar biasa ketulisan orang-orang Zionis, tapi juga luar biasa perjuangan saudara-saudara kita para mujahid. Mereka tidak menyerah walaupun perbedaan jumlah, perbedaan senjata sangat jauh. Ya, dan kurang lebih secara kecil mendapat kemenangan-kemenangan dengan skala kecil. Ya, istilahnya kalau peperangan itu ada skirmish atau perang-perang kecil, bukan perang, ada istilahnya namanya, saya lupa. Kalau bahasa Indonesia disebut skirmish. Kemudian dan umat Islam sama juga di Palestina, khususnya pada saat ini, mereka akan menang jika sama jujur keimanan mereka, benar keimanan mereka. Umat Islam mulia dengan syarat jika benar-benar beriman, dan kemuliaan ini tidak terpengaruh mau menang atau mau kalah. Umat Islam tetap mulia dan paling tinggi.
Syaratnya jika benar-benar beriman. Di ayat 140 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyamsaskum qarhun." Jika kalian mendapat luka, jadi massa yamussu atau yamassu, tersentuh. Dalam bahasa Arab, kata mas di sini adalah sentuhan yang paling lembut. Ya. Jadi bukan misalnya bukan dom, bukan pukulan, atau Allah Subhanahu wa taala tidak berkata iyusibakum, jika kalian tertimpa ya musibah, tertimpa musibah, bukan. Allah mengatakan iyamsaskum, jika menyentuh kalian. Kemudian qarhun apa sih? Di sini diterjemahkan sebagai luka. Nah, qarhun ini berbeda dengan jarahun. Jaroha. Kalau jarahun itu luka yang dalam, misalnya luka kena sabetan pedang, luka kena peluru, luka yang menyebabkan kecacatan secara fisik, ini disebut jarahun. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qarhun. Qarhun ini adalah luka kalau secara bahasa itu cuma lecet, cuma bengkak, cuma teriris sedikit tangannya, itu disebut qarhun. Jamaah imani wa rahmatullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghibur orang-orang yang beriman bahwasanya kekalahan ini, luka yang kalian derita saat ini, 70 orang meninggal pada perang Uhud saat ini, itu cuma kecil, bukan apa-apa. Jadi seperti sebuah hiburan. Faqad masal qauma qarhum mithlu. Sungguh orang kafir juga telah merasakan qars yang sepertinya, luka yang sepertinya. Di sini penafsirannya, kalau qar buat umat Islam, luka yang kecil lecet ini buat umat Islam adalah hiburan. Kalau luka qarhun buat orang kafir, di sini adalah ancaman. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berkata, penderitaan kalian di dunia ini cuma lecet, cuma teriris kecil dibanding penderitaan kalian nanti di akhirat. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas, dan seperti itulah ayam. Ayam di sini kalau saya lihat diartikan adalah masa kejayaan dan masa kekalahan. Betul, karena ayam itu dari kata yaum, artinya hari. Maksudnya itulah hari-hari. Nudawiluha itu kami putarkan hari-hari tersebut bainan nas, di antara manusia. Jadi jamaah iman wa rahmatullah, ini adalah sunnah Allah, bahwasanya kemenangan terkadang diraih umat Islam, maka pun Allah akan membalik kejadian tersebut. Terkadang umat Islam akan merasakan kekalahan. Ini ilmu Allah yang kedua, yang secara ringkas di sini saya ringkaskan, maksudnya adalah ujian dari Allah. Allah menguji orang manusia agar tampak keimanan, karena keimanan itu di dalam hati dan baru akan tampak setelah ada ujian. Agar Allah mengetahui atau menguji orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi waktu perang Uhud, Allah menguji umat Islam, keluar 1000 orang, 300 lebih orang mundur. Kelihatan deh tuh, ini sekitar 660 orang, 650 sampai 670 orang. Ini orang-orang yang beriman. Yang 330 sampai 350 ini adalah orang-orang munafik. Jadi kelihatan berbeda antara yang beriman dan antara yang munafik. Ingat, saat ini tidak ada pilihan buat kita. Kita harus membantu umat Islam di Palestina. Ya, jangankan umat Islam, kalau di hadapan kita ada orang kecelakaan, kita orang yang pertama melihat, nggak boleh kita ngoyor gitu aja. Wajib kita tolong, apalagi memang kita mampu untuk membantu orang tersebut. Dan saat membantu orang tersebut, ya kita tanyain, agamanya apa? Oh, saya Islam. Ini siapa? Bukan MNT. Nggak boleh. Saat kita melihat ada seseorang terluka butuh bantuan, kita bantu.
Ya, tidak peduli apapun agamanya, tidak peduli apapun golongannya. Ini apalagi umat Islam dengan media sosial sekarang yang kita lihat mereka luar biasa keimanannya. Jamaah rahimakumullah, salah satu syarat sah salat adalah bersihnya badan, pakaian, dan tempat salat dari najis. Nah, bagaimana bersihnya ini? Bersihnya itu adalah tempat kita, badan kita, pakaian kita tidak bersentuhan secara langsung dengan najis. Misalnya kita di tempat tanah biasa, kita nggak tahu di tanahnya ada najis atau enggak, maka kita tutup tanah tersebut dengan sejadah yang kita bawa. Yang sejadah ini insya Allah kita tahu bersih dari najis. Jadi misalnya di tanah ini ada najis, tapi kita nggak tahu ya, kita cuma jaga-jaga aja. Kecuali kalau memang kelihatan bahwa ada najis, entah kita bersihkan dulu atau kita pindah ke tempat yang lain. Ya, kita nggak tahu ya ada najis atau enggak, tapi kita tutup dengan sejadah kita. Dengan menutupnya dengan sejadah tersebut, berarti tempat sholat kita sudah bersih dari najis. Pakaian, misalnya pakaian ya, kita memakai 2 rangkap pakaian, kemeja, baru kemudian pakaian dalam. Kemudian tiba-tiba misalnya ada kotoran sedikit ya, sedikit ke pakaian kita. Maka di sini perhatikan baik-baik dari yang saya pelajari. Kalau kita buka baju tersebut dengan cepat, ya ada kotoran, ya apakah itu najis atau bukan, ada kotoran sedikit, kita buka baju, lalu kita taruh depan atau kita taruh belakang. Yang penting tidak kena tempat sholat kita. Kita masih pakai baju nih, ya karena sholat untuk laki-laki 2 pundak harus tertutup, wajib hukumnya, bukan syarat wajib. Ya, maka sholat kita tetap sah. Ya karena najisnya sudah hilang. Kecuali memang banyak najisnya langsung terkena badan kita dan jumlahnya banyak, ya langsung terkena pakaian luar kena, pakaian dalam kena. Tapi kalau cuma sedikit bisa kita lepaskan. Jaman rahimani wa rahimakumullah. Karena itu wallahu a'lam bishawab. Tambah satu lagi maaf, dan bersihnya najis itu adalah kita yakin tidak ada najis, bukan sekedar menduga-duga saja, ya, bukan sekedar menduga-duga saja. Jadi misalnya kita buang air kecil dengan sarung atau dengan celana panjang, kita sudah berusaha untuk terjaga dari percikan air tersebut, ya. Jadi menurut kita udah bersih nih. Kita tidak dihukum jika ada cipratan air seni yang kita nggak tahu kena sarung atau kena celana kita, ya, karena kita sudah berusaha untuk menjaga diri kita. Ya beda kalau memang kita tahu, wah ini kena ini, maka segera kita bersihkan, segera kita cuci. Dan kalau dia tahu pakaiannya kena najis dan masih sholat, maka dia sholatnya tidak sah. Tapi seperti kasus tadi, kalau dia tidak tahu dan dia sudah berusaha menjaga diri, kemudian ternyata masih kecipratan sedikit, maka satu sholat yang tetap sah, dan kedua insya Allah itu termasuk yang diampuni. Jamaah rahimahullah, untuk membawa anak-anak ke masjid, di sini saya sangat sarankan, terutama kepada para orang tua, minimal misalnya dari saya ikut ke masjid karena dia misalnya belum pulang kerja atau baru pulang kerja masih capek di rumah, ya walaupun memang rasa lelah ini bukan alasan untuk tidak sholat di masjid. Kita mendidik anak kita supaya masjid adalah tempat ibadah, ya. Dan ini sangat penting, pendidikan di rumah terlebih dahulu. Kemudian kalau membawa anak-anak kita ke masjid, usahakan anak-anak ini, anak-anak kan fitrahnya mereka bermain. Kalau ketemu anak-anak yang lain, kemungkinan besar akan bermain. Jadi usahakan waktu sholat sudah dari rumah dikasih tahu, kita mau sholat, nanti sholat di samping ayah ya, selama sholat jangan bermain ya, ikuti gerakan imam ya. Jadi ini tugas paling pertama, bukan tugas BKM. Paling pertama ini adalah tugas dari orang tua untuk mengingatkan anak-anak mereka ke masjid. Kemudian diusahakan, boleh kita melatih anak-anak kita ke dalam masjid, boleh kita bawa seperti itu tadi, syaratnya bisa menjaga ketenangan
masjid. Kalau sudah kita bawa ke masjid, ternyata anak ini masih ribut, maka kita tunda dulu, ya sudah. Nah, kamu sholat di rumah dulu ya. Nanti kita dan mulai sambil kita terus kasih tahu, bukan berarti. Nah, kalau di masjid harus senang ya, nah kalau di masjid harus begini, ada badannya, harus ngikutin gerakan imam, nggak boleh bermain. Baru kemudian sudah usia 7 tahun, terutama laki-laki, baru kemudian kita ajak secara rutin ke masjid. Kalau najis itu kita tidak tahu, pertama najisnya kita sendiri nggak kena, jadi baju kita nggak kena, badan kita nggak kena, tempat sholat kita juga nggak kena. Istilahnya air kencingnya ada di pampers. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah sholatnya tetap sah. Yang kedua, kita di sini berprasangka baik atau kita pastikan dulu dari rumah. Kita tengok kan, kalau pampers bisa ditengok tuh, bisa dilihat. Ada kencingnya enggak? Kalau ada kencingnya bisa kita ganti dulu. Kita ganti baru kita bawa ke masjid. Kalau kita lihat wah bersih nih, nggak ada kencingnya, sudah kita bawa ke masjid dan